Sepanjang sejarah, panglima militer telah membuat keputusan yang mengubah seluruh jalannya peradaban. Beberapa menunjukkan kejeniusan. Mereka mengungguli musuh mereka, mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dan mendapatkan tempatnya dalam legenda. Tapi untuk setiap panglima jenius, ada yang lain yang melakukan kesalahan besar. Kesalahan yang tidak hanya kalah dalam pertempuran, tetapi kehilangan perang, mengakhiri sebuah kekaisaran, dan membunuh ratusan ribu orang. Hari ini, kita melihat 3 keputusan militer terburuk dalam sejarah, dibuat oleh pemimpin yang sangat yakin mereka benar. Dan mereka semua spektakuler sekali. Salah. Cerita pertama kita dimulai di tahun 1812 dan melibatkan pria paling berkuasa di Eropa membuat satu kesalahan sederhana. Percaya pada hype dirinya sendiri. Napoleon Bonaparte telah menaklukkan sebagian besar benua. Grande Armée-nya adalah angkatan bersenjata paling canggih yang pernah dilihat dunia. Jadi, ketika Tsar Alexander pertama Rusia menolak untuk mengikuti aturan Napoleon lagi, Napoleon memutuskan untuk mengajarinya sebuah pelajaran. Dia merakit tentara terbesar yang pernah dilihat Eropa. Lebih dari 612.000 prajurit dari Prancis, Jerman, Austria, Italia, dan Polandia. Pada tanggal 24 Juni 1812, mereka menyeberangi ke Rusia. Napoleon mengharapkan untuk menang dalam hitungan minggu. Dia akan mundur dalam hitungan bulan, dan lebih dari 500.000 prajuritnya tidak akan pernah pulang. Inilah hal yang tidak diceritakan siapapun tentang invasi Rusia Napoleon. Musim dingin tidak mengalahkannya. Penyakit melakukannya. Dalam bulan pertama saja, sebelum pertempuran besar apapun bahkan terjadi, tifus dan disentri membunuh 80.000 prajurit. Pasukannya sudah mati, dan Moskow masih 480 km jauhnya. Tapi Napoleon tidak bisa mundur. Mundur berarti mengakui kekalahan, dan itu bukan pilihan dalam pikirannya. Jadi dia terus maju. Generalisnya, Mikhail Kutuzov, memiliki strategi yang berbeda sama sekali. Kutuzov menolak untuk memberikan pertempuran keputusan yang diinginkan Napoleon. Sebaliknya, dia mundur lebih dalam ke Rusia, membakar tanaman, menghancurkan pasokan, dan memaksa Prancis ke wilayah yang semakin bermusuhan. Strategi ini disebut pendekatan Fabian. Menguras musuh melalui kerusakan berkontribusi, bukan pertempuran. Dan itu bekerja dengan sempurna. Pada tanggal 7 September 1812, kedua tentara akhirnya bertabrakan di Borodino. Ini adalah hari paling berdarah dari seluruh perang Napoleon. Sekitar 250.000 pasukan terlibat, dan pada malam hari, sekitar 70.000 pria mati atau terluka. Pertempuran berlangsung selama berjam-jam. Napoleon melemparkan segalanya pada garis Rusia. Tapi, meskipun Perancis secara teknis menang di medan pertempuran, Rusia tidak hancur. Kutuzov memerintahkan mundur, dan tentara Rusia tetap utuh. Napoleon telah membayar puluhan ribu korban untuk nama pada peta. Dia telah memenangkan pertempuran, tapi kalah dalam perang. Dan dia bahkan tidak menyadarinya. Seminggu kemudian, Napoleon memasuki Moskow. Kota itu terbakar. Rusia telah mengevakuasi seluruh populasi dan menyalakan api di seluruh jalan. Moskow seharusnya menjadi permata mahkota kemenangan, ibu kota tempat dia akan memaksa Alexander untuk menyerah. Sebaliknya, itu adalah makam yang terbakar, tanpa makanan, tanpa pasokan, dan tanpa siapapun untuk bernegosiasi. Alexander menolak untuk bertemu dengannya. Dia menolak untuk menyerah. Dia hanya mundur lebih jauh ke timur dan meninggalkan Napoleon memegang kota kosong saat musim dingin mendekat. Selama 35 hari, Napoleon menunggu di reruntuhan Moskow, berharap Alexander akan berubah pikiran. Tapi harapan adalah semua yang dia miliki.
Pada tanggal 19 Oktober, dia membuat keputusan untuk mundur. Disinilah bencana nyata dimulai. Ketika dia mundur, dia memiliki 110.000 pasukan. Jalan kembali membawanya melalui wilayah yang sama yang telah dihancurkan pasukannya dalam perjalanan ke Moskow. Tidak ada pasokan, tidak ada makanan, tidak ada desa yang masih utuh. Dan kemudian salju datang. Pada tanggal 6 November, badai salju pertama yang besar terjadi. Pada tanggal 12 November, di tempat yang disebut Vyazma, pasukan Napoleon telah berkurang menjadi 55.000 prajurit. Sisanya mati, membeku, atau terlalu lemah untuk melanjutkan. Tentara mulai runtuh. Prajurit tidak bisa bergerak, mereka tidak bisa berpikir. Mereka kelaparan begitu parah sehingga ketika kuda jatuh, pria yang sekarat akan berserbuan ke atasnya, memotong daging dari hewan hidup. Catatan saksi mata dari Caroline Court, duta Napoleon sendiri, mencatat bahwa prajurit melakukan kanibalisme. Mereka saling memakan. Pada saat Napoleon meninggalkan pasukannya di awal Desember dan melarikan diri kembali ke Prancis, hanya sekitar 112.000 prajurit yang tetap hidup, dari asli 612.000. Itu adalah tingkat korban 82%. Lebih banyak prajurit mati dari tifus dalam 2 bulan pertama daripada dari pertempuran apapun selama mundur. Dan yang paling buruk, itu semua dapat dicegah. Duta Napoleon sendiri, Caroline Court, telah memperingatkannya berkali-kali sebelum invasi, bahwa Rusia tidak akan berperang dengan aturan yang diharapkannya, bahwa mereka akan membakar kota mereka sendiri daripada menyerah kepadanya, bahwa jaraknya terlalu jauh, persediaan terlalu tipis. Napoleon tidak mendengarkan apapun. Dia terlalu percaya diri pada kejeniusannya sendiri. Dan Rusia menggiling pasukannya menjadi debu. Tapi inilah hal tentang sejarah militer. Itu suka mengulangi dirinya. Mari kita lompat maju 2000 tahun. Kami berada di Afrika Utara 202 sebelum Masehi, dan kami memiliki 2 jenius militer yang saling berhadapan untuk yang terakhir. Hannibal adalah panglima paling legendaris yang pernah dikenal dunia kuno. Dia telah menyeberangi Alpen dengan gajah perang. Dia telah mengalahkan tentara Roma selama 15 tahun berturut-turut. Kemenangannya di Cannae pada 216 sebelum Masehi sangat menghancurkan, sehingga Akademi Militer masih mengajarnya hari ini. Dia telah menggunakan pembungkusan ganda, sebuah manuver yang mengelilingi tentara Romawi yang jauh lebih besar dan menghancurkannya sepenuhnya. Hannibal dianggap tak terkalahkan. Tapi kemudian, seorang panglima Romawi muda bernama Scipio Africanus melakukan sesuatu yang radikal. Dia mempelajari taktik Hannibal. Dia belajar dari Cannae. Dia memahami apa yang membuat Hannibal jenius. Dan kemudian, dia mencari tahu bagaimana mengalahkannya dengan permainannya sendiri. Scipio menginvasi Afrika Utara pada 204 sebelum Masehi. Ini memaksa Kartagina untuk memanggil Hannibal dari Italia, di mana dia telah mendominasi selama lebih dari 1 dekade. Ketika Hannibal tiba untuk membela tanah airnya, Scipio sudah siap. Kedua tentara bertemu dekat kota yang disebut Zama pada tanggal 19 Oktober 202 Masehi. Kekuatannya kira-kira sama. Kedua belah pihak memiliki sekitar 40.000 pasukan. Tapi Hannibal memiliki sesuatu yang Scipio tidak. 80 gajah perang. Ini bukan hanya binatang, mereka adalah tank kuno. Ketika mereka mengejar garis musuh, prajurit panik, kuda rearing, infanteri tersebar. Hannibal telah menggunakan gajah untuk menakut-nakuti musuh di 3 benua. Dia yakin mereka akan memutuskan pertempuran. Dia benar-benar salah. Scipio telah mempelajari psikologi gajah perang. Dia tahu mereka tidak dapat diprediksi. Jadi dia melakukan sesuatu yang sederhana namun brilian. Dia menciptakan koridor dalam formasi infanterinya. Ketika gajah mengejar, mereka tidak menabrak dinding prajurit yang solid.
Sebaliknya, mereka berlari melalui ruang kosong di antara jajaran, kemudian menabrak garis Romawi dari belakang, sebenarnya merusak kavaleri Hannibal sendiri. Gajah panik dan mundur. Kemudian kavaleri Scipio, yang lebih besar dan lebih terlatih daripada kavaleri Hannibal, mengejar dan mengalahkan kavaleri Kartagina sepenuhnya. Tentara Kartagina dikelilingi dan dihancurkan. Pada akhir hari, 20.000 prajurit Kartagina mati, 20.000 lagi ditangkap, dan Hannibal kalah. Setelah 15 tahun dominasi, setelah menjadi legenda, Biaya kesalahannya, Kartagina dipaksa untuk menyerah segera. Mereka kehilangan semua wilayah mereka di luar Afrika, menyerahkan seluruh angkatan laut mereka, dan setuju dengan perdamaian yang memalukan. Mereka tidak pernah bisa berperang lagi tanpa izin Roma. Hannibal selamat, tetapi diasingkan. Akhirnya, dia mengambil nyawanya sendiri daripada ditangkap oleh Romawi. Kota yang dia perangi untuk dilindungi dihancurkan sepenuhnya dalam waktu 50 tahun. Satu keputusan buruk, dibuat karena Hannibal menolak untuk mengenali bahwa taktik lamanya tidak lagi berfungsi. Satu momen kepercayaan diri dalam strategi yang salah. Dan nasib Kartagina ditentukan. Sekarang mari kita maju 2000 tahun ke depan, menuju tahun 1944. Jepang telah kehilangan hampir setiap pertempuran besar di Pasifik. Pilot berpengalaman mereka sudah mati. Kapal induk pesawat mereka berada di dasar laut. Amerika sedang melompat pulau demi pulau lebih dekat ke Jepang dengan setiap bulan yang berlalu. Dan Jepang tahu kekalahan akan datang. Tidak ada cara untuk menang. Tidak ada cara untuk bernegosiasi, hanya putus asa. Dan pada Oktober 1944, seorang petugas Angkatan Laut Jepang bernama Motoharu Okamuro mengusulkan satu-satunya strategi yang bisa dia pikirkan. Bagaimana jika pilot hanya terbang pesawat mereka langsung ke kapal musuh? Bukan sebagai upaya terakhir ketika rusak, sebagai taktik yang disengaja. Jepang memanggilnya kamikaze, angin ilahi. Ini merujuk pada badai yang telah menyelamatkan Jepang dari invasi Mongol 700 tahun sebelumnya. Sekarang mereka akan menggunakannya sebagai senjata. Serangan kamikaze terkoordinasi pertama datang hanya beberapa minggu kemudian di pertempuran Teluk Leyte pada Oktober 1944. Pilot muda, banyak yang hampir tidak terlatih, memanjat ke dalam pesawat mereka. Mereka diberitahu mereka akan menjadi dewa, diabadikan di kuil Yasukuni. Beberapa relawan benar-benar percaya ini. Banyak orang lain dipaksakan. Beberapa diberitahu bahwa jika mereka kembali tanpa menemukan target, mereka akan dieksekusi. Jadi, mereka terbang. Pada tanggal 25 Oktober 1944, pesawat menabrak kapal induk pengawal USS Saint Lo. Dia tenggelam. 140 pelaut Amerika dibunuh. Ini adalah kesuksesan secara teknis. Jepang telah menenggelamkan kapal dengan satu pesawat. Tapi strategi itu adalah bencana dari awal sekali. Ya, serangan kamikaze individual dapat menenggelamkan kapal, tetapi tingkat keberhasilan hanya sekitar 14%. Artinya, 86% dari pilot terbang ke kematian mereka untuk apa-apa. Selama 9 bulan berikutnya, dari Oktober 1944 hingga Agustus 1945, Jepang mengirim lebih dari 3.900 pilot kamikaze ke kematian mereka. Pikirkan angka itu, hampir 4.000 pria muda yang dengan sengaja terbang ke kematian mereka. Dan apa yang mereka capai? Mereka menenggelamkan 36 kapal sekutu. 36. Sekutu memiliki ratusan lagi. Akibat paling berat terjadi di Okinawa pada 1945. Jepang meluncurkan lebih dari 1.800 serangan kamikaze dalam satu kampanye saja. Gelombang demi gelombang pesawat, hari demi hari. Dampak psikologis pada pelaut Amerika sangat menghancurkan. Tapi hasil taktikal jelas, sekutu terus maju. Pada Mei 1945, pada hari USS Bunker Hill ditabrak oleh 2 pesawat kamikaze, membunuh 396 pria, perang secara efektif sudah hilang. Pemimpin Jepang tahu itu, tapi mereka terus mengirim pilot. Inilah yang membedakan kamikaze dari Napoleon dan Hannibal. Para pemimpin itu setidaknya memiliki kesempatan untuk menang. Strategi mereka bisa berhasil. Mereka gagal karena eksekusi, keadaan, atau kondisi yang berubah. Tapi strategi kamikaze sudah ditakdirkan dari hari pertama.
Komando militer Jepang tahu tingkat keberhasilan akan rendah. Mereka tahu sekutu akan beradaptasi dan mengembangkan pertahanan yang lebih baik. Mereka tahu bahwa membunuh 7.000 pelaut sekutu dengan 3.900 pilot mati bukan perdagangan yang layak. Tapi mereka melakukannya. Dan mengapa? Karena mengakui kekalahan tidak dapat dipikirkan. Karena penyerahan dianggap tidak terhormat. Karena mereka putus asa dan terjebak oleh ideologi mereka sendiri. Setelah penyerahan Jepang, Wakil Laksamana Onishi, pria yang mengesahkan strategi kamikaze, bunuh diri. Dia percaya dia secara pribadi bertanggung jawab atas pengiriman ribuan pria muda ke kematian mereka. Dan mungkin dia benar. Tapi rasa bersalah itu tidak membawa siapapun kembali. Itu tidak mengubah fakta bahwa strategi kamikaze gagal secara menyeluruh. Jadi, apa persamaan tiga kesalahan ini? Mereka semua berbagi pola. Seorang pemimpin percaya diri, yakin mereka memahami situasi lebih baik daripada yang mereka lakukan. Keengganan untuk menerima bukti yang bertentangan. Komitmen terhadap strategi, bahkan ketika menjadi semakin jelas bahwa itu gagal. Napoleon tidak bisa menerima bahwa Rusia akan membakar kota-kotanya sendiri daripada menyerah kepadanya. Hannibal tidak bisa menerima bahwa gajah perang tidak lagi merupakan taktik yang efektif. Militer Jepang tidak bisa menerima bahwa serangan bunuh diri tidak akan mengubah hasil perang yang sudah hilang. Setiap pemimpin percaya pada kepastian mereka sendiri, sehingga mereka mengorbankan ratusan ribu nyawa untuk itu.